Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cendekia Sirah, kembali lagi di channel Cendekia Sirah. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas tentang Ummul Mukminin pertama ya, wanita terbaik pada masanya, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Masya Allah sekali ini ceritanya teman-teman, dan ini banyak sekali sumbernya teman-teman, dan mungkin kita akan bahas dalam beberapa part soalnya ceritanya cukup panjang gitu teman-teman ya. Jadi memang saya sengaja untuk bikin selengkap-lengkapnya, tapi nggak selengkap kayak di buku juga ya teman-teman ya. Jadi ada banyak rujukan yang diambil seperti itu. Oke, langsung aja ya, check it out. Suatu hari, mata Rasulullah berkaca-kaca seraya bersabda kepada para sahabatnya, Allah tidak pernah memberikanku wanita yang lebih mulia daripada Khadijah. Di saat manusia tidak percaya, dia sendiri yang percaya. Ketika semua orang mendustakan diriku, dia sendiri yang menerimaku. Ketika manusia berlarian dariku, ia mendukungku, baik ketika ada maupun tiada. Dan Allah mengaruniaiku putra-putri bukan dari yang lain, melainkan darinya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang istri yang sangat dicintainya ini. Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Ia membenarkan ajaranku ketika orang-orang mendustakan. Dan ia adalah perempuan yang selalu membantu perjuanganku dengan harta kekayaan ketika orang-orang tiada memperdulikan. Khadijah radhiyallahu anha menjadi satu dari 4 wanita yang menjadi teladan dalam kehidupan muslim. Keempatnya dijanjikan surga sesuai hadis yang dinarasikan Az-Zahabi. Pemuka wanita di surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asyiyah. Kisah teladan Siti Khadijah tidak hanya saat dia mengakui kebenaran wahyu Allah SWT dan mendampingi Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai biografi, Siti Khadijah disebutkan karakter unggulnya yang telah terlihat sebelum dia menerima Islam dan menjadi istri Rasulullah SAW. Ini nanti kita bahas ya teman-teman, bagaimana ternyata sifat dan karakter Siti Khadijah sebelum masuk Islam dan sebelum mengenal Rasulullah SAW. Cukuplah wanita-wanita ini sebagai panutan sekalian, yaitu Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asyiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asyiyah, istri Fir'aun. Semua putra-putri beliau sallallahu alaihi wasallam dari rahim Khadijah radhiyallahu anha, kecuali putranya Ibrahim. Putra-putri beliau adalah Al-Qasim, di mana Rasulullah dijuluki dengan Abu Qasim ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Julukannya adalah At-Thayyib atau At-Tahir. Dialah ibunda kaum mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad Al-Qurasiyah Al-Asadiyah. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seseorang yang berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, yang termasuk penghuni surga, adalah Nabi Muhammad SAW biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya. Sehingga beliau sangat mengaguminya, sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku pada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad SAW menyebut-nyebut dirinya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan pada beliau, wahai Rasulullah SAW, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Rabbnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising, dan merasa capai di dalamnya. As-Suhaili mengomentari hadis di atas, hanya saja beliau diberi gambar seperti itu dengan mendapat rumah di surga yang terbuat dari batu permata, dikarenakan dirinya telah menghimpun berbagai sarana sebagai pionir yang terdepan, beriman kepada suaminya, dibarengi dengan sikapnya yang tenang dan tidak merasa capai dalam pembelaannya. Masya Allah. Jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini teman-teman
Allah dan malaikat Jibril gitu menyampaikan salam gitu kepadanya ya. Nah, kata As-Suhaili itu karena apa? Dirinya menghimpun berbagai sarana sebagai pionir terdepan, kemudian dibarengi sikapnya yang tenang dan tidak merasa capek dalam pembelaan gitu ya, dalam mendukung dakwah Rasulullah. Dan dikarenakan dalam kehidupannya beliau tidak pernah mengangkat suara kepada Nabi Muhammad SAW serta tidak membuat suaminya merasa capek apalagi mengganggu urusannya. Ini Masya Allah, Masya Allah. Ibnu Ishaq mengatakan Rasulullah SAW merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara berurutan. Khadijah adalah istri sekaligus pembantunya yang sangat tulus, yang membantu Rasulullah, yang paling banyak membantu Rasulullah gitu ya teman-teman, ketika dulu masih fase Makkah ya, masih sulit-sulitnya dakwah Rasulullah gitu, dimana para sahabat juga banyak disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Dalam garis silsilah nasab, ayah beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek yang keempat, yaitu Qusay bin Kilab, sedangkan ibunya bertemu dalam silsilah keturunan bersama Nabi pada kakeknya yang kedelapan, yaitu Lu'ay bin Ghalib. Jadi masih ada hubungan kekerabatan gitu ya teman-teman, karena dari nasab itu bertemu dengan nasab Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid atau dikenal dengan Al-Kubra, beliau semasa kecil juga dijuluki At-Tahirah, yang artinya itu bersih atau suci, karena Siti Khadijah waktu masih kecil sangat menjauhi semua hal-hal yang dapat merusak akhlaknya sesuai yang diajarkan oleh ayahnya ya teman-teman. Kemudian ada sedikit informasi gitu ya teman-teman, kenapa kita di Indonesia bilangnya itu Siti Khadijah gitu ya kan, Siti Khadijah. Kata ini saya dengar dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Siti itu berasal dari Sayyidatina sebenarnya, Sayyidatina Khadijah gitu, karena disingkat-singkat gitu ya kan. Jadilah Siti Khadijah disingkat-singkat oleh orang Indonesia gitu, jadi terbiasa dengan Siti Khadijah. Sebenarnya awalnya itu dari Sayyidatina Khadijah ya teman-teman. Waktu masih kecil, kedua orang tuanya menjaganya dari dunia luar, sehingga Siti Khadijah hanya diajarkan tentang beribadah kepada Tuhan. Beliau juga memiliki julukan Ummu Hindun, karena nanti Siti Khadijah itu punya anak yang bernama Hindun ya teman-teman ya, sebelum menikah dengan Rasulullah gitu, dengan suami yang sebelumnya gitu. Para wanita Quraisy memberikan gelar ke Siti Khadijah sebagai pemuka wanita Quraisy karena akhlak mulia Siti Khadijah dan selalu memberikan mereka perlakuan yang mulia. Meskipun Siti Khadijah mengetahui pekerjaan serta kebiasaan mereka, namun mereka tetap diterima. Jadi teman-teman, walaupun ada wanita-wanita Quraisy yang pekerjaannya itu seperti kayak menghibur gitu, menghibur pria-pria Quraisy, tapi Khadijah itu tetap menerima gitu. Jadi Khadijah ini nggak membeda-bedakan ya teman-teman. Nah itu. Khadijah radhiyallahu anha juga dijuluki sebagai Ratu Mekah. Khadijah yang pertama kali mendapatkan gelar Ummul Mukminin karena menjadi istri Rasulullah yang pertama kali ya teman-teman. Meskipun Khadijah yang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan dengan para sebagian kaumnya, namun beliau tetap menjaga semua sifat dan tingkah laku yang dilakukannya dan menunjukkan jalan dan kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaum Quraisy, sehingga beliau mendapat gelar Darun Nadwah atau perkumpulan para dermawan artinya. Khadijah adalah perempuan yang kabilahnya paling terhormat nasabnya. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah atau tahun fil. Dalam nasab, dirinya termasuk berada pada kalangan menengah dalam suku Quraisy, dan kabilah Quraisy dikenal sebagai pedagang yang handal dan yang paling tinggi kemuliaannya. Sampai dirinya juga dikenal dengan kesuciannya dari hal-hal buruk yang dilakukan para wanita pada zaman jahiliyah. Khadijah lahir dari keluarga Bani Hashim, dari kalangan keluarga yang mulia, jujur dan pemimpin. Besar di kalangan keluarga mulia, terdidik dengan akhlak yang terpuji, teguh dan cerdik. Kaumnya memberikannya julukan Al-Tahirah ya, yang berarti yang suci, karena sangat baik akhlaknya dan sopan santunnya seakan-akan tanpa cacat. Jadi benar-benar Khadijah ini adalah wanita yang baik ya teman-teman. Bahkan sebelum mengenal Rasulullah gitu, dari kecil memang sudah menjadi seorang anak yang baik gitu. Dia adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Qurasiyah Al-Asadiyah. Sedangkan nasab Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Keduanya pun bertemu pada Qusay, yaitu kakek keempat. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam bin Amin bin Lu'ay. Abdi Manaf, kakek Nabi Muhammad SAW, bersaudara dengan Abdul Uzza dan Abdul Syamsi, sehingga Khadijah sendiri masih tergolong sebagai wanita Quraisy yang juga memiliki nasab yang tinggi.
Kedua orang tua Khadijah berasal dari keluarga terpandang di masyarakat Quraisy dan berasal dari keturunan terbaik. Khadijah tumbuh dalam keluarga kaya raya, menjunjung tinggi akhlak mulia, berpegang teguh kepada agama, suka memberi makan, menolong orang-orang fakir, miskin, dan jauh dari hiburan-hiburan malam. Padahal orang Mekah tenggelam dalam gemerlapnya dunia malam. Jadi memang Khadijah ini adalah seorang yang sangat-sangat menjaga gitu ya, sangat-sangat memiliki akhlak yang baik ya teman-teman. Ayah Khadijah radhiyallahu anha, Wailid bin Asad, adalah komandan perang yang memimpin dalam perang Fijar. Ayahnya juga terkenal sangat hartawan dan dermawan. Di rumahnya beliau menjadi ayah dari tokoh Quraisy. Selanjutnya, ibu dari Khadijah binti Khuwailid bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam bin Amin bin Lu'ay, yang dimana ayahnya yaitu kakek Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Ibnu Kansar, merupakan pahlawan dari suku Quraisy di masa jahiliyah. Sedangkan nenek Khadijah yaitu Halah binti Abdi Manaf bin Al-Harits yang nasabnya tersambung dengan Lu'ay bin Ghalib, ibu Siti Khadijah, juga merupakan orang yang terpandang dan mulia di kalangan orang Quraisy dan sangat dihormati. Kedua orang tua dari Siti Khadijah berasal dari keluarga yang sangat terpandang di masyarakat Quraisy, baik dari kalangan pemuka-pemuka Quraisy, dan kedua orang tuanya pun berasal dari keluarga yang memiliki keturunan yang baik dan terpandang. Kedua orang tuanya tumbuh di lingkungan yang baik, yang dimana keluarganya sangat menjunjung tinggi perilaku yang mulia dan sangat menjunjung tinggi akhlak yang baik. Keluarganya juga sangat berpegang teguh pada agama dan jauh dari hiburan malam. Jadi memang dari keluarga Khadijah juga keluarga yang baik gitu, menjunjung tinggi akhlak yang mulia ya teman-teman ya. Kedua orang tuanya juga berasal dari keluarga yang kaya raya, namun sangat dermawan, sehingga mereka terkenal di kalangan masyarakat Quraisy suka membantu orang yang membutuhkan. Khadijah merupakan keturunan yang spesial dan terkenal di kalangan orang Arab pada saat itu. Disebutkan di dalam sejarah, di antara lakop atau gelar ibunda Khadijah adalah Thahirah, wanita yang suci, yang tadi sudah kita sebutkan ya teman-teman, karena beliau tidak mengikuti adat-adat jahiliyah dan tidak pernah terjerumus ke dalam perzinahan serta hal-hal buruk lainnya. Karena itu beliau dikenal sebagai wanita yang afifah atau menjaga kehormatan. Selain itu, ibunda Khadijah juga terkenal akan kecantikan dan kekayaannya. Beliau banyak memperkerjakan kaum lelaki dengan sistem mudharabah. Sistem mudharabah ini adalah di mana pemilik modal itu mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan perjanjian di awal. Nah, jadi Khadijah ini memperkerjakan kaum lelaki dengan sistem mudharabah untuk memperdagangkan hartanya. Padahal Khadijah adalah seorang wanita janda. Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya lagi suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil, yaitu Qasim dan Abdullah. Adapun anak-anak perempuannya, maka seluruhnya menjumpai masa Islam dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Khadijah tak pernah sekalipun melakukan penyembahan terhadap berhala. Ia masih menjaga kepercayaan murni dari ajaran Nabi Ibrahim. Dirinya adalah orang pertama yang beriman dan percaya kepada Rasulullah SAW sebelum ada seorang pun yang beriman kepadanya. Beliau yang meneguhkan Nabi supaya tetap teguh serta membawanya kepada anak pamannya Waraqah. Nanti ini juga kita akan bahas secara detail ya teman-teman ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh nabinya supaya memberi kabar gembira kepadanya dengan rumah di surga dari emas yang tidak ada kebisingan serta rasa capek di dalamnya. Seperti hadis yang kita bahas di awal tadi ya teman-teman ya. Khadijah benar-benar seorang wanita bijaksana dan terhormat. Ibnu Zawji menulis tentangnya, Khadijah adalah wanita yang berilmu dan memiliki kepribadian yang bersih, dan ia adalah seorang insan spiritual yang terpesona dengan hak asasi manusia, mencari keutamaan, menyukai inovasi, senang dengan keunggulan, kesempurnaan dan kemajuan adalah termasuk dari sifat-sifatnya. Sejak masa mudanya, ia merupakan salah seorang perempuan yang berbudi luhur, tertama, dan memiliki keutamaan yang terkenal di Hijaz dan Arab. Setelah ayahnya wafat, Khadijah yang menjalankan bisnis ayahnya dan mendapatkan harta warisan yang sangat banyak. Namun Khadijah yang melanjutkan bisnis dalam hal berdagang ya teman-teman. Dan selain harta peninggalan orang tuanya, Khadijah juga mendapat harta dari peninggalan suaminya. Semua harta tersebut dikelolanya dengan sangat baik dan dengan cara yang jujur, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Dalam hal berdagang, jika seseorang pembeli menginginkan barang tersebut diantar, maka Khadijah akan menunjuk pemuda bernama Maisarah untuk mengantarkan barang dagangan tersebut. Cara yang dilakukannya ini sangat berhasil karena mereka selalu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Saking suksesnya bisnis Khadijah selalu mempersiapkan sekitar 80 unta untuk mengantar barang dagangannya. Masya Allah.
Seperti yang sudah kita bahas tadi di awal teman-teman, Ummul Mukminin Khadijah berasal dari keluarga terpandang Bani Hashim. Khuwailid dan Fatimah adalah orang tuanya. Ia tumbuh menjadi gadis yang pandai dan bijaksana. Khadijah dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang yang besar. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangannya. Sistem mudarobah tadi yang udah kita bahas ya teman-teman ya. Karena laki-laki lah yang terbiasa bersafar ke Syam untuk berdagang, sedangkan wanita-wanita di masa itu tidak terbiasa keluar-keluar menuju tempat yang jauh. Inilah tradisi Arab kala itu. Hal ini juga sesuai dengan sifat menjaga kesucian diri yang beliau miliki. Khadijah juga tipe wanita yang mampu menjaga harga diri. Sebagaimana diketahui, kehidupan malam di Mekah waktu zaman jahiliyah teman-teman dipenuhi foya-foya, pesta dan nyanyian diadakan oleh kerabat di Mekah. Abu Lahab yang terkenal dengan hobi berpesta yang diadakan hampir setiap malam. Hiburan malam yang diadakan kerap meramaikan suasana untuk menghibur raga yang telah lelah beraktivitas, di mana para penghiburnya adalah wanita-wanita yang tinggal di sekitar rumah Abu Lahab. Memang rumahnya tidak jauh dari rumah Khadijah, bahkan seringkali Khadijah melewati depan rumahnya. Namun, Khadijah sama sekali tidak terpikat dengan hal tersebut. Hatinya tidak terbesit untuk bersenda gurau bersama wanita-wanita sebayanya. Seluruh wanita Mekah tahu tentang kepribadian Khadijah. Mereka biasa berdatangan ke rumahnya karena kedudukan mulianya di tengah-tengah mereka. Namun, Khadijah sangat berbudi mulia sehingga meskipun wanita yang sering berpesta datang ke rumahnya, beliau tetap menerima dengan senang hati, sehingga semua wanita Mekah sangat menghormati Khadijah dan mereka memberikan kedudukan yang mulia kepada Khadijah karena kepribadian dan karakternya. Jadi Masya Allah ya teman-teman, ya sangat luar biasa baik lah ya Ummul Mukminin kita ini ya. Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat menjelaskan orang pertama yang menikahi Khadijah adalah Abu Halah. Di usia yang masih muda, ia menikah dengan Abu Halah bin An-Nabashi At-Tamimi bin Zurarah atau nama aslinya Hindun bin An-Nabasi. Note ya teman-teman ya, orang Arab itu menjadikan Hind atau Hindun itu nama bagi laki-laki ataupun wanita. Jadi bisa untuk laki-laki ataupun wanita. Nama lelaki seperti Hindun bin Abi Halah, adapun nama wanita seperti Hindun binti Utbah yang pernah kita udah bahas sirahnya teman-teman ya. Jadi bisa untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Jadi jangan heran ya teman-teman kalau ada laki-laki namanya Hindun. Abu Halah merupakan seorang saudagar kaya raya yang wafat meninggalkan harta yang sangat banyak. Pernikahan pertama ini melahirkan 2 orang putra, Halah dan Hindun. Namun Allah menakdirkan kepedihan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Suaminya meninggal di usia bunda yang baru menginjak 20 tahun, jadi masih muda banget ya teman-teman. Ia berwasiat agar anaknya jangan diasuh oleh orang lain. Jadi Abu Halah ini berwasiat agar anaknya itu jangan diasuh oleh orang lain gitu. Nah, dari wasiat tersebut, Khadijah bertekad akan memperhatikan anak-anaknya dan juga pekerjaan atau perdagangan dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Tekad inilah yang menghantarkan Khadijah menjadi ibunda Mekah nantinya. Akhirnya, beliau kembali menikah dengan Atik bin Aid bin Abdullah al-Makhzumi. Suami keduanya ini juga termasuk saudara yang sangat kaya raya. Dari pernikahan kedua ini, lahir seorang putri bernama Hindun. Hindun ini menikah dengan Saifi bin Umayyah bin Abdi bin Abdullah nantinya. Pada riwayat Ibnu Hazm bahwa suami pertama Khadijah adalah Atik bin Aid bin Abdullah al-Makhzumi. Jadi terbalik ya teman-teman. Tadi dari kitab At-Tabaqat, suami pertama adalah Abu Halah. Nah ini kalau pada riwayat Ibnu Hazm bahwa suami pertama adalah Atik ya teman-teman. Nah dari pernikahannya dengan Atik dikaruniai anak laki-laki bernama Abdullah. Sehingga ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Abdullah bin Atik ini sudah berumur sekitar 10 tahun. Sedangkan Hindun dan adik-adiknya masih anak-anak. Semua anak-anak Khadijah terpukau dengan kasih sayang dan sifat kebapak-bapaan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Hindun pernah berkata bahwa ayahku adalah Muhammad. Padahal ayah sebenarnya tadi adalah Abu Halah. Khadijah memiliki kerabat yaitu Hakim bin Hizam dan Warakah bin Naufal, yang dimana mereka adalah seorang konglomerat Quraisy dan Warakah termasuk kalangan anak pamannya. Warakah bin Naufal adalah anak paman Khadijah. Dia merupakan orang tua yang sangat memiliki pengaruh besar dalam memberikan pelajaran spiritual kepada Khadijah ketika jahiliyah. Ingat ya teman-teman, ada Hakim bin Hizam dan Warakah bin Naufal. Nanti ini juga akan kita bahas.
Warokah hidup sangat zuhud, menganggap kecil dunia dan mengutamakan akhirat ya maksudnya teman-teman. Tidak terpengaruh oleh gemerlap dunia dan kenikmatannya. Kehidupannya digunakan beribadah kepada Allah dan mengasingkan diri untuk menelaah kitab Taurat dan Injil, lalu menggunakan pengetahuannya untuk mengetahui sifat-sifat Nabi yang disebutkan dalam kitab masa lalu dan mendengar bahwa ada kedatangan Nabi yang merupakan Nabi akhir zaman. Warokah bin Nawfal sangat rindu dan ingin bertemu dengan Nabi sebelum ia wafat. Sayyidah Khadijah sangat terpengaruh oleh kedua orang tersebut. Hakim adalah pedomannya dalam berdagang. Hakim adalah orang yang tangkas, selalu berseri-seri wajahnya, dan selalu menyertai bibinya Khadijah. Hakim inilah yang menghadiahkan Khadijah orang bernama Zaid bin Haritsah. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Khadijah itu membeli ya teman-teman, membeli dari Hakim. Dan kemudian Khadijah menghadiahkan Zaid tadi kepada Rasulullah sebagai bentuk baktinya kepada suaminya. Ini nanti insya Allah kan kita bahas juga teman-teman. Itu tadi teman-teman kisah Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah beberapa sumber artikel ya teman-teman yang saya kutip gitu ya, atau saya ambil tulisannya juga teman-teman, yaitu dari Salam UI ACID, newsdetik.com, kisahmuslim.com, muslimanews.com, brilio.net, manyokya1.sch.id, darunnajah.com, muslim, okezon.com, dakwatuna.com, blog mza.blogspot.com, rumaisya.com, almanhaj.org.id, muslimah.org.id, firanda.com, republika.co.id, kalam.sindonews.com, kumparan.com, suara.com, dan vimela.com. Adapun sumber buku, yang pertama itu ada Khadijah ketika rahasia mim tersingkap, kemudian revisi politik perempuan, Ar-Rahiqul Maktum, The Woman of Madinah, Muhammad kisah hidup Nabi berdasar sumber klasik, Teladan Agung Wanita Mukminah, Mereka adalah para sahabiat, Mulut yang terkunci, 50 kisah haru para sahabat Nabi, Sirah Nabawiyah, Tangga tanpa problema, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Tarikh At-Tabari, Imam At-Tabari, Kitab Al-Isabah, biografi para sahabat, Syiar A'lamun Nubala, Imam Az-Zahabi, Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, Wanita-wanita kebanggaan Islam, karya Umar Ahmad Ar-Rawi, Dari Puncak Baghdad, karya Tamim Ansari, Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, karya Imam An-Nawawi, Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sirah As-Sahihah, karya Dr. Akram Dia Al-Umari, Tarikh Muhammad SAW, Teladan Perilaku Umat, karya Tahiyah Al-Ismail, Lebih Sukses Berdagang ala Khadijah dan Abdurrahman bin Auf, karya Ahmad Ashraf Fitri. Nah, ini sumber PDF atau penelitian. Yang pertama adalah kontribusi Khadijah radhiyallahu anha dalam periwayatan hadis, dan yang kedua adalah skripsi Siti Khadijah Ummul Mukminin, biografi dan peran dalam mendampingi Rasulullah, oleh Syarifatul Munawwarah dari UIN Alauddin Makassar. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua teman-teman yang udah saya ambil gitu ya tulisan-tulisannya. Semoga menjadi amal jariah dan semoga bermanfaat gitu untuk kita semua. Oke teman-teman, sekian, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran telah menonton. Silahkan nanti simak kisah Khadijah radhiyallahu anha di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.